Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Susulati. Saya adalah mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan step by step dari perawatan saluran akar pada gigi anterior rahang atas. Perawatan saluran akar adalah perawatan yang bertujuan untuk meringankan rasa sakit dan sepsis dari pulpa dan jaringan periapikal sehingga dapat mengembalikan gigi yang sakit yang dapat diterima secara biologis oleh jaringan sekitarnya. Setelah itu, di sini sebelum melakukan perawatan saluran akar, pasien diberikan penjelasan bagaimana perawatan saluran akar tersebut dan berapa kali kunjungan perawatan saluran akar. Dan setelah itu, pasien diminta untuk menandatangani info konsen apabila pasien menyetujuinya. Setelah itu, di sini saya akan menggunakan masker, mencuci tangan sesuai dengan 5 langkah WHO, dan menggunakan handscoon sebagai alat pelindungan diri saya. Di sini, saya akan memulai untuk step by step dari perawatan saluran akar. Posisi saya berada di sebelah kanan pasien atau di jam 11 sampai jam 12. Di sini perawatan saluran akar yang akan saya lakukan adalah pada gigi 21, gigi anterior rahang atas. Gigi 21 ini diagnosisnya adalah pulpitis irreversible, jadi rencana perawatan yang akan saya lakukan adalah perawatan saluran akar vital. Saya telah menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari 1 nirbecken, 2 kaca mulut, 1 sonde, 1 pinset, 1 eskavator, plastis instrumen, spatula stainless, cotton roll, cotton pellet, lalu ada glass plate, paper pad, ada SIK lining, kalsium hidroksida, iod gliserin, semen zinc fosfat, ada spuit injeksi, spuit endo, lalu ada PH can, round bore diamond, tapered bore diamond, lalu ada lentulos, feeder, smooth brush, half-file, barber brush, half-file, plugger, ada rubber dam set, ada sodium hipoklorit, chlorhexidin, ada hidrogen peroksida, ada salin, lalu ada endoblock dan ada handpiece high speed, ada eugenol dan endometazone, dan juga ada handscoon masker sebagai alat perlindungan diri saya. Saya akan melakukan anestesi terlebih dahulu kepada pasien karena di sini kasus dari gigi pasien adalah giginya masih pulpitis irreversible sehingga gigi masih tergolong vital. Untuk mengurangi rasa sakit maka diperlukan anestesi. Sebelum dilakukan anestesi pada bagian labialnya di mucobuccal dan pada bagian palatalnya di bagian palatalnya itu saya lakukan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan povidone iodine. Di sini saya asepsis pada bagian mucobuccal dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar, dan pada bagian palatalnya juga dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Setelah itu saya lakukan anestesi menggunakan spuit injeksi yang telah dimasukkan larutan anestesi PHK sebanyak 1 cc. Di sini saya lakukan anestesi pada bagian mucobuccal dengan bevelnya menghadap ke tulang. Jadi saya anestesi di bagian sini sebanyak 0,5 cc. Setelah itu pada bagian palatalnya juga saya anestesi sebanyak 0,5 cc dengan bevel menghadap ke tulang. Saya akan melakukan isolasi daerah kerja. Isolasi daerah kerja bisa menggunakan rubber dam seperti ini atau bisa menggunakan cotton roll seperti ini. Di sini saya akan melakukan isolasi daerah kerja dengan menggunakan rubber dam. Selanjutnya, karies dibersihkan dengan menggunakan round bore metal, yaitu dengan membersihkan kariesnya pada bagian gigi 21 bagian palatal, atau bisa juga menggunakan eskavator untuk melakukan pembersihan karies. Apabila karies telah bersih, dibuat cavity entrance. Cavity entrance pada setiap gigi berbeda-beda. Untuk gigi incisifus rahang atas itu bentuknya seperti triangular dengan garis bawahnya tersebut itu sejajar dengan bagian insisal. Dibuat garis imajiner pada bagian palatal, yaitu dibuat 2 garis pada bagian vertikalnya, lalu 2 garis juga pada bagian horizontal sehingga gigi pada bagian palatal terbentuk menjadi 9 bagian, lalu pada bagian tengahnya ini digunakan untuk sebagai pembukaan akses. Untuk pembukaan akses itu dengan menggunakan round bore diamond, jadi bor diletakkan 45 derajat dari aksis gigi setelah dia mencapai dentin, lalu diarahkan tegak lurus sehingga dia perforasi kamar pulpa. Di sini saya akan mencontohkannya pada alat peraga.
di sini saya akan melakukan pembukaan akses, yaitu dengan meletakkan bur 45 derajat sampai dia telah mencapai dentin. Selanjutnya diletakkan tegak lurus sampai dia perforasi kamar pulpa, lalu atap pulpa dibuang dari kamar pulpa keluar. Selanjutnya dilakukan preparasi kamar pulpa dengan menggunakan bur visur ujung datar. Jadi di sini dinding lapitas tersebut diratakan sampai dia berbentuk seperti trianguler, tidak terdapat undercut, dan dinding-dinding divergen ke arah insisal. Lalu sehingga si alat PSA tersebut dapat leluasa masuk dan dibentuk kavitas retensi untuk tempatan sementara. Nah, di sini saya akan melakukan eksplorasi menggunakan jarum Miller atau smooth broach. Saya akan melakukan ekstirpasi pulpa, yaitu pengambilan jaringan pulpa pada saluran akar menggunakan barber broach yang bentuknya seperti ulir kayak seperti ini. Setelah itu di sini saya masukkan ke dalam saluran akar, yaitu 2/3 dari saluran akar, lalu diputar 180 derajat searah jarum jam, kemudian ditarik keluar. Setelah itu saya cek dengan menggunakan paper point, dilihat apakah masih terdapat darah atau tidak. Saya masukkan ke dalam saluran akar, lalu saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Sembari diirigasi, disuction juga. Di sini saya akan melakukan pengukuran panjang kerja dengan metode observasi langsung, yaitu dengan menggunakan foto ronsen yang telah dilakukan oleh pasien seperti ini contohnya. Setelah itu diukur dengan menggunakan sliding caliper dari puncak gigi incisifus ini sampai ke radial apikal konstriksi. Di sini pengukuran panjang kerja dilakukan pada bagian titik referensi sampai ke apikal konstriksi. Titik referensi adalah puncak tertinggi dari bagian insisal gigi anterior. Setelah dilakukan dari titik referensi ke apikal konstriksi, pengukurannya adalah PK sama dengan X-1, yaitu X-nya adalah 19,5 dikurangi 1, jadi PK-nya adalah 18,5. Lalu setelah itu kafal saya masukkan sesuai dengan panjang kerja perkiraan tadi, yaitu 18,5 mm. Setelah itu saya lakukan foto ronsen. Setelah saya lakukan foto ronsen, hasilnya seperti ini. Jadi apabila si panjang alatnya tersebut menembus pada bagian apikal, maka harus dilakukan foto ronsen ulang. Karena di sini sudah tepat, maka tidak perlu dilakukan foto ronsen ulang. Di sini saya akan melakukan preparasi saluran akar. Untuk preparasi saluran akar di sini terdiri menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase 1, yaitu yang kedua fase 2A, dan yang ketiga adalah fase 2B. Untuk fase 1 di sini adalah preparasi pada bagian apikal, lalu untuk fase 2A itu preparasi pada badan saluran akar, dan fase 2B yaitu preparasi pada bagian finishing. Saya akan melakukan preparasi saluran akar dengan menggunakan kafel dengan teknik step tie, yaitu dengan melakukan putaran kafel yaitu 1/4 sampai setengah searah jarum jam. Kafel di sini bentuknya seperti segitiga atau persegi. Jadi saya akan menentukan IAF, yaitu initial apical file, yaitu file yang dapat pertama masuk tanpa hambatan. Di sini tidak terdapat hambatan. Lalu di sini juga tidak terdapat hambatan menggunakan file nomor 30. Tapi di sini untuk file nomor 35 itu sudah terdapat hambatan, sehingga file yang saya gunakan menjadi initial apical file adalah file nomor 30 dengan panjang kerja adalah 18,5. Di sini saya masukkan ke dalam saluran akar. Saya putar 1/4 sampai setengah putaran searah jarum jam dengan cara push stroke. Setelah itu saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl. Setelah itu
itu saya lakukan menggunakan file, saya lanjutkan dengan menggunakan file nomor 35 dengan panjang kerjanya adalah 18,5 juga. Dengan caranya seperti tadi, cara pull stroke, lalu saya tarik keluar. Setelah itu saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Setelah saya irigasi, lalu saya rekapitulasi dengan file sebelumnya dengan pK-nya adalah 18,5. Setelah saya rekapitulasi, lalu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Lalu saya masukkan file dengan nomor 40 dengan panjang kerjanya adalah 18,5 juga. Lalu saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Setelah saya irigasi, lalu saya rekapitulasi dengan file sebelumnya, yaitu file nomor 35 dengan panjang kerja adalah 18,5. Lalu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Selanjutnya saya menggunakan kafel nomor 45, yaitu dengan panjang kerja adalah 18,5 sama seperti yang tadi. Saya masukkan ke dalam saluran akar dengan tekniknya adalah tadi pull stroke caranya. Lalu saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Lalu saya rekapitulasi dengan file sebelumnya, yaitu file 40 dengan panjang kerja adalah 18,5. Setelah itu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Hingga didapatkan file MAF, yaitu file nomor 45. Selanjutnya dilanjutkan dengan file nomor 50, yaitu dengan panjang kerjanya adalah dikurangi 1 mm sehingga 17,5. Lalu dimasukkan ke dalam saluran akar tadi seperti biasa dengan cara pull stroke. Setelah itu diirigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Lalu dilakukan rekapitulasi dengan file MAF tadi, yaitu file nomor 45 dengan panjang kerja 18,5. Dimasukkan ke dalam saluran akar dengan cara pull stroke tadi, lalu diirigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Setelah itu dimasukkan lagi kafel nomor 55, panjang kerja yaitu 16,5, dikurangi lagi dari yang 17,5 dikurangi lagi 1 mili sehingga 16,5 dimasukkan ke dalam saluran akar dengan cara pull stroke. Selanjutnya diirigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Itu direkapitulasi lagi dengan file MAF, yaitu file dengan nomor 45 dengan panjang kerja sesuai tadi yaitu 18,5, dimasukkan ke dalam saluran akar dengan cara pull stroke, lalu diirigasi lagi dengan menggunakan NaOCl. Lalu dimasukkan lagi dengan file nomor 60 dengan panjangnya adalah 15,5, yang tadinya 16,5 dikurangi lagi min 1 jadi 15,5, lalu dimasukkan ke dalam saluran akar. Setelah itu dilakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Ini setiap irigasi harus dilakukan seksien ya.
Setelah itu saya rekapitulasi dengan file MAF tadi, yaitu file nomor 45 dengan panjang kerja adalah 18,5. Saya masukkan ke dalam saluran akar dengan konstruk. Lalu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Jadi setiap irigasi itu harus dilakukan suction dan setiap irigasi itu 2 cc. Selanjutnya fase 2B, yaitu fase penghalusan dinding saluran akar atau finishing. Di sini saya menggunakan half file, yaitu bentuknya seperti bulat, satu taki. Itu saya masukkan panjang kerjanya, yaitu adalah 14,5, yang tadinya adalah 15,5 dikurangi 1 mm lagi. Itu dimasukkan ke dalam saluran akar dengan cara punstruk seperti tadi dan digesekkan di dinding-dindingnya agar dia halus. Setelah itu saya lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc sambil dilakukan suction. Lalu setelah itu saya rekapitulasi dengan file MAF tadi adalah 45 dengan panjang kerjanya adalah 18,5. Saya rekapitulasi. Setelah itu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc dan saya lakukan suction sambil saya lakukan irigasi. Setelah itu saya lakukan dengan menggunakan half file lagi dengan nomor file 80 dengan panjang kerja adalah 13,5, yang tadinya 14,5 dikurangi 1 mm lagi sehingga 13,5. Saya haluskan di dinding-dindingnya, yaitu pada bagian mesial distal bukal palatalnya agar halus. Selanjutnya saya irigasi dengan menggunakan larutan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Di sini sambil di suction. Setelah itu saya lakukan saya masukkan lagi file MAF, yaitu file nomor 45 dengan panjang kerjanya itu adalah 18,5. Saya masukkan ke dalam saluran akar dengan tekniknya adalah punstruk tadi. Lalu saya irigasi lagi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc sambil saya lakukan suction. Setelah itu kafel nomor 45 saya masukkan lagi dengan panjang kerja 18,5 dengan gerakan sirkumferensial filling, yaitu ditekan ke arah lateral, yaitu pada bagian mesial distal bukal palatal dengan gerakan sirkumferensial, lalu disambung dengan gerakan filling, yaitu ditarik keluar. Setelah itu saya irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5%. Lalu di sini pelebaran saluran akar diakhiri apabila saluran akar tersebut telah mencapai wet dentin, yaitu dengan cara diirigasi dengan menggunakan NaOCl sambil digunakan cotton roll di bawahnya, lalu diirigasi sebanyak mungkin sampai dia tidak terlihat adanya wet dentin atau tidak terlihat jaringan yang nekrotik lagi. Setelah mencapai wet dentin, lalu saluran akar dikeringkan dengan menggunakan paper point. Setelah kering, selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan menggunakan bahan dressing, yaitu kalsium hidroksida dan iod gliserin. Jadi kalsium hidroksida dan iod gliserin diletakkan pada glass plate yang telah diletakkan paper pad tadi. Setelah itu diaduk dengan menggunakan spatula stainless, diaduk sampai dia homogen. Setelah dia homogen, lentulo yang telah diberikan rubber stop, yaitu sesuai dengan 2/3 panjang saluran akar, itu diletakkan dengan menggunakan hand piece, diberikan bahan kalsium hidroksida tadi, lalu dimasukkan ke dalam saluran akar sampai dia terolesi sempurna. Setelah itu diberikan cotton pellet untuk menutupi sebelumnya.
pada atap luka saluran akar. Setelah itu ditutup dengan menggunakan semen zinc fosfat yang tadi telah diaduk juga. Nah, ditutup dengan menggunakan semen zinc fosfat. Minta untuk kontrol 1 minggu setelahnya. Dan pasien dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Untuk pemeriksaan subjektif ditanyakan kepada pasien apakah selama 1 minggu setelah dilakukan pembersihan saluran akar, apakah terdapat nyeri atau sakit yang berkepanjangan atau tidak. Setelah itu apakah terdapat pembengkakan atau tidak, terasa linu ketika makan atau tidak. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan objektifnya itu dengan cara dilakukan perkusi dan dilakukan palpasi. Setelah dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif, selanjutnya tumpatan dibongkar. Setelah tumpatan dibongkar, lalu dilakukan irigasi dengan menggunakan spuit endodontik dan menggunakan salin. Tetapi sebelumnya kalsium hidroksida dibersihkan dengan menggunakan valve. Setelah bersih, lalu diirigasi dengan menggunakan salin tadi sambil disaksen. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan menggunakan paper point. Jadi dikeringkan sampai saluran akar kering, lalu paper point yang terakhir itu dimasukkan di atas gelas PET yang telah diberikan cairan air hidrol atau hidroksiperoksida. Setelah itu diletakkan, jadi hasilnya apabila terdapat gelembung berarti masih terdapat bakteri dan harus dilakukan evaluasi lagi. Tetapi kalau sudah tidak terdapat gelembung, boleh dilakukan obturasi. Jadi di sini boleh dilakukan obturasi. Selanjutnya dilakukan obturasi dengan menggunakan guta perca. Guta perca yang digunakan adalah sesuai dengan nomor MAF, yaitu sebagai MAC Master Apical Cone. Jadi di sini guta percanya itu telah ditandai sesuai dengan ukuran panjang kerja, yaitu 18,5 mm. Setelah itu guta percanya dimasukkan ke dalam saluran akar sampai dia tuck back. Apabila si guta perca ini sudah tuck back, maka dia digunakan sebagai master cone. Lalu dilakukan foto ronsen untuk mengetahui kesesuaian dari guta perca tersebut. Contohnya seperti ini. Lalu disiapkan sealer, yaitu endometazone dan eugenol, diletakkan di atas gelas PET lalu diaduk. Setelah diaduk sampai dia homogen, setelah itu dengan menggunakan lem rulo itu dioleskan si bahan sealer tadi, lalu dimasukkan ke dalam saluran akar dengan putaran lambat, lalu ditarik ke arah koronal. Setelah itu guta perca master cone tadi di sini obturasinya dengan menggunakan teknik kondensasi lateral. Guta perca master cone tadi yang telah ditandai lalu dimasukkan ke dalam saluran akar. Setelah itu ditekan dengan menggunakan spreader. Dia ditekan ke arah vertikal sehingga si guta percanya bergerak ke arah lateral. Setelah itu celah-celah tadi dimasukkan dengan menggunakan guta perca tambahan satu-satu sampai dia terisi penuh. Setelah terisi penuh, lalu dilakukan foto ronsen sampai hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah foto pengisian telah hermetis. Setelah itu kelebihan dari guta percanya itu dipotong dengan menggunakan plugger yang telah dipanasi sampai sebatas orifice. Setelah menggunakan SIK tipe 3 lining yang telah diletakkan di atas paper pad, lalu diaduk dengan menggunakan agat spatula, diaduk dengan gerakan melipat sampai dia homogen. Setelah itu diletakkan di pada bagian yang telah dilakukan pengisian saluran akar. Setelah itu dilakukan penutupan dengan menggunakan tumpatan sementara semen zinc fosfat.
semen zinc fosfat diaduk di atas gelas led juga dengan menggunakan spatula stainless, diaduk sampai dia homogen. Setelah itu diletakkan pada bagian palatalnya untuk menutupi area yang telah dilakukan pengisian. Setelah itu sampai dia sesuai dengan bentuk anatomisnya agar tidak terjadi traumatik. Selanjutnya, pasien diminta untuk kontrol seminggu lagi untuk dilihat hasil dari perawatannya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan subjektif itu ditanyakan pasien apakah terdapat keluhan selama 1 minggu, apakah giginya sudah bisa dipakai untuk makan, lalu apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Untuk pemeriksaan objektifnya bisa dilakukan dengan perkusi palpasi dan juga bisa dilakukan foto ronsen untuk melihat hasil evaluasinya. Keberhasilan perawatan dapat dinyatakan berhasil apabila gigi tidak mengalami kegoyahan, tidak terjadi kerusakan tulang, dan tidak mengalami resorpsi internal maupun eksternal. Dan selanjutnya boleh dilakukan pemasangan mahkota jaket sebagai bahan restorasi indirectnya. Demikianlah step by step dari perawatan saluran akar vital gigi 21 rahang atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.